Selamat pagi teman-teman. Saya sedang di rest area ini. Istirahat dulu. Maaf kalau berisik. Ini tanggal 19 Januari 2026, pukul 7:45. Eh, Hari Senin ya. Belakangan ini dolar terus makin mahal dan sudah mendekati ke arah 17.000. Ada prediksi akan sampai ke 17.500. Kalau udah lihat dolar naik kita gini, kita langsung pikiran kita ke tahun 98 ya, di mana ekonomi kacau dan akhirnya Presiden Soeharto jatuh. Tapi ada beberapa catatan hari ini yang berbeda dengan 98 yang perlu kita eh, lihat juga. Yang pertama, saat ini kita swasembada pangan dan pemerintah sedang mengguyurkan uangnya ke arah para petani, ya MBG. MBG ini sebetulnya menjadi market bagi para petani ternak. Jadi uang beredar di kalangan masyarakat bawah. Yang kedua, sekarang ini untuk diesel, biosolar sudah 40%. Artinya ini kandungan lokalnya sudah 40%. Eh, yang ketiga, saat ini eh, masyarakat belanja lewat online, sehingga sudah memotong jalur perantara. Yang dulu itu nggak ada online-nya, sehingga banyak uang masyarakat diambil oleh para perantara. Sekarang nggak ada lagi. Lewat online jauh lebih murah, bahkan di bawah separuh dari harga dulu. Kemudian sekarang banyak barang murah dari Cina. Ya Cina sekarang juga harus apa kesulitan dia harus mengekspor barangnya. Ya itu murah. Ya mudah-mudahan pemerintah nggak buru-buru kasih atau sembarangan kasih pajak impor barang Cina ya, karena ini dibutuhkan masyarakat, barang murah, ya berbagai kebutuhan rumah tangga lah utamanya. Coba ditahan, jangan pajak dulu. Nah, apalagi eh, jadi ada beberapa hal yang membantu menguatkan masyarakat dalam menghadapi naiknya dolar. Tentu ini memang tekanan. Misalnya untuk harga gandum dan kacang kedelai untuk akan naik, yang doyan Indomie agak repot. Tetapi kan sekarang di kafe-kafe singkong goreng dan pisang goreng sudah jadi menu ya. Artinya orang suka. Ya kita tingkatkan lah makan pisang goreng, eh, singkong singkong rebus ya, jagung rebus. Ada solusi. Ya terpaksa Indomie dan tempe kita kurangi. Sate kambing mungkin jadi opsi ya. Nah, itu kan barang lokal. Makanannya rumput. Lele, nila, ikan ikan nila, ikan lele jadi opsi. Jadi ada semacam ketahanan lah atau resiliensi kata orang ya menghadapi hal ini. Malah sebetulnya kalau kita lihat dengan naiknya dolar ini, maka pasar akan beralih ke barang lokal, ke hal-hal yang sifatnya lokal. Buah misalnya, udahlah kali ini beli buah lokal aja. Belanja yang doyan makan di mall itu kan ada sewa mallnya. Sewa mall itu kan mungkin ada komponen dolarnya ya. Waktu dibikin ada utang dolar nggak tahu kita. Ya, kita bisa makan di warung tenda. Ya. Jadi bagi masyarakat umum nggak ada masalah. Ya, ada daya tahan menghadapi naiknya dolar. Yang penting naiknya itu merayap sehingga tidak ngagetin seperti dulu. Kalau Soros kan dulu bikin kaget. Tapi kalau merayap begini akhirnya sampai 17.500,
Saya yakin ini adalah tekanan yang sehat, pemicu kesehatan. Ya, orang olahraga gitu, ya, kasih lari 10 kilo. Dan ini kemudian bahkan memunculkan banyak inspirasi di dalam negeri, ya, karena pasar terbuka. 280 juta orang market. Inspirasi akan muncul. Yang suka ke luar negeri buat jalan-jalan, buat apa saja ya, itu mungkin akan tertahan, ya, karena mahal. Lalu orang akan mengalirkan uangnya ke lokal. Kalau wisata ya ke Lombok aja sama Sumbawa atau ke Manado. Bukit Tinggi juga bagus. Aceh itu negeri yang bagus, jarang dilihat. Lihat orang Malaysia melulu. Orang Indonesia malah jarang. Padahal tiket ke sana juga nggak mahal kok, 2 jutaan. Nah, karena orang tidak memperhatikan betapa bagusnya alam Aceh. Jadi mudah-mudahan dengan dolar naik ini akan bergeser perhatian wisata ke arah lokal. Senangnya sama lah, cuma nggak keren aja barangkali. Kalau ke Eropa kan keren buat pasang di Instagram. Jadi dari sisi saya senang kalau dolar 17 ribuan bahkan 17.500 karena saya yakin ini adalah memicu kemandirian ekonomi masyarakat. Masyarakat akan jadi market dan eh, mendapat market yang besar, lebih besar, kemudian ketergantungan kita kepada para import akan makin berkurang. Ya, barangkali proyek-proyek yang butuh apa barang butuh barang impor itu terpaksa terganggu. Ya, tapi barangkali setahun ini kita nggak butuh-butuh banget lah proyek-proyek besar, kecuali yang memang anggaran pemerintah cukup ya. Eh, Kemudian, bagaimana dengan hutang pemerintah? Itu urusan pemerintah lah ya. Mereka pasti bisa mencari jalan. Kita nggak usah pikir. Lalu saham. Nah, ini yang menarik. Harga saham, kalau menurut saya aman. Karena dengan dolar mahal, harga saham kita akan menjadi murah di mata investor asing. Ya tentu mereka masuklah selama kita menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, kalau dolar mahal, ekonomi lokal punya ruang gerak, punya kreativitas baru, ya orang akan melihat negeri ini sebagai punya harapan. Kalau ada harapannya, apa masuk? Bank BRI misalnya, saya kira punya peluang yang baik kalau dolar 17 ribuan, 17.500 oke. Nah, karena ekonomi pasar pasar rakyat akan tumbuh, lalu semua berurusan sama Bank BRI. Ya, itu pendapat saya sekilas. Ya, saya bukan pengamat ekonomi yang hmm, sesungguhnya ya, cuma mau kasih komentar aja. Karena saya dagang saham. Demikian pendapat saya. Selamat pagi, sehat selalu.